Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahduh. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah lana futuhal arifin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa hubbati khalisan mukhlisan lillah sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Atus Misbah Husni Mubarok, mahasiswa Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang berjudul Teknik Analisis Data Penelitian Survei untuk memenuhi salah satu mata kuliah metodologi penelitian 2 yang diampu oleh Ibu Alifah Sukma Cipta MPD. Baik. A. Konteks penelitian survei. 1. Pengertian penelitian survei. Salah satu jenis penelitian yang sering digunakan dalam metode penelitian ialah metode penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. 2. Sejarah singkat penelitian survei. Dalam perjalanannya, penelitian survei telah mengalami sejarah yang cukup panjang dan telah dipergunakan secara luas di dunia. Paling tidak, seperti ditulis oleh Bebi, telah diketahui bahwa survei telah dilakukan sejak 1880 tahun silam saat Karl Marx, seorang sosialis politik, menyebarkan 25.000 angket kepada para pekerja dari Prancis untuk mengetahui sejauh mana eksploitasi atas pekerja oleh pengusaha. Dengan mengutip Lazarfeld dan Oberschall, Bebi juga melaporkan bahwa sosiolog Max Weber juga menggunakan metode penelitian survei dalam penelitiannya mengenai etika Protestan dalam rangka melakukan penyelidikan historis bandingan mengenai perkembangan ekonomi. Weber mengumpulkan data mengenai para pekerja Katolik dan Protestan untuk memperoleh informasi pada tataran perseorangan. 3. Karakteristik ilmiah penelitian survei. Logis, kemudian deterministik, general, parsimonius, yang terakhir spesifik. Tujuan penelitian survei. Penelitian survei menurut Suhartono diklasifikasikan mempunyai 2 tujuan. Pertama, bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu, dan kedua, bertujuan untuk melakukan analisis. 5. Kelebihan dan kekurangan penelitian survei. Kelebihan penelitian survei. A. Dalam survei biasanya dilibatkan sejumlah besar orang untuk mencapai generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diusahakan agar sampel itu benar-benar mewakili keseluruhan kelompok yang dimiliki. B. Dalam survei dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan observasi menurut pilihan si peneliti. C. Dalam survei yang tampil masalah-masalah yang sebelumnya tidak diketahui atau diduga, sehingga sekaligus bersifat eksploratoris. D. Dengan survei peneliti dapat membenarkan atau menolak teori tertentu. E. Biaya survei relatif murah ditinjau dari besarnya jumlah orang yang memberikan informasi, khususnya bila digunakan angket yang dapat dikirim melalui pos.
dengan biaya rendah. Bila digunakan wawancara dengan kontak langsung dengan sampel, tentu biayanya lebih mahal. Kemudian B, penelitian atau desain penelitian survei. Langkah-langkah penelitian survei. Yang pertama, menentukan permasalahan, kemudian hipotesis. Kemudian menentukan tujuan penelitian. Selanjutnya menentukan tipe survei, simple design, menentukan besarnya sampel, membuat pertanyaan, menentukan data, memproses data, analisis data, dan pembahasan hasil. Sampling dalam penelitian survei. Salah satu hal yang menjadi karakteristik dari penelitian survei adalah dengan digunakannya berbagai macam teknik sampling. Jogianto menyebutkan terdapat dua pendekatan sampling, yaitu non-probability sampling dan probability sampling. Metode penelitian survei dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu cross-sectional dan longitudinal. Kemudian C, analisis data dalam penelitian survei. 1. Metode pengumpulan data. A, mail survei, kemudian personal intervensi, kemudian telepon interview. 2. Instrumen penelitian survei. 3. Jenis-jenis data penelitian. 4. Analisis data. Kesimpulan, penelitian survei itu sendiri merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari satu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Survei telah dilakukan sejak 1880 saat Karl Marx, seorang sosialis politik, menyebarkan 25.000 angket kepada para pekerja dari Prancis untuk mengetahui sejauh mana eksploitasi atas pekerja oleh pengusaha. Terdapat beberapa karakteristik ilmiah penelitian survei, yaitu logis, deterministik, general, parsimonius, dan spesifik. Penelitian survei diklasifikasikan mempunyai dua tujuan. Pertama, bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu, dan kedua, bertujuan untuk melakukan analisis. Adapun langkah-langkah penelitian survei adalah menentukan permasalahan, penyusunan hipotesis, menentukan tujuan penelitian, menentukan tipe survei yang sesuai, menentukan desain sampel, menentukan besarnya sampel, membuat pertanyaan dan memilih alat tes apa yang akan digunakan, menentukan untuk pengumpulan data sesuai definisi konseptual alat penelitian, memproses data, melakukan analisis data, membahas analisis data, dan menyusun laporan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Khud ma sofa da makadar, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.